Polisi masih mendalami kematian Angela Hindriati Wahyuningsih, korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif, termasuk kejiwaan dan juga dugaan adanya keterlibatan pihak lain. Lantas bagaimana psikologi forensik melihat kasus ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual, ada psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam Mas Reza. Pak Reza, sejauh ini dari beberapa informasi yang Anda dapatkan, apa saja analisis dari Anda? Yang pertama, saya tidak membayangkan bahwa pelaku tergolong sebagai pelaku kejahatan profesional sebagaimana disebut-sebut oleh sebagian kalangan. Bahwa yang bersangkutan memutilasi tubuh korban, saya bayangkan itu barangkali merupakan cara yang bersangkutan untuk lolos dari jerat hukum, yaitu dengan menghilangkan barang bukti dengan cara mencacah-cacah tubuh korban. Tapi barangkali setelah dia melakukan aksi mutilasi tersebut justru muncul satu pertanyaan berikutnya tidak bisa dia jawab sendiri, yaitu kemana gerangan potongan tubuh ini harus dilenyapkan, di mana, bagaimana, dan caranya itu tidak bisa dia jawab. Itu yang menjadi dasar bagi saya untuk memperkirakan sekali lagi bahwa dia bukan pelaku kejahatan profesional. Satu. Yang kedua, ada juga sebagian pihak yang menyebut jangan-jangan pelaku ini tergolong sebagai psikopat. Saya ingin menanggapinya dengan mengatakan bahwa kita harus ekstra hati-hati menyematkan kata psikopati kepada pelaku kejahatan. Kenapa? Karena riset mutakhir menunjukkan bahwa psikopati itu tidak hanya masalah yang berada pada lapis perilaku atau lapis kepribadian saja. Tapi studi menunjukkan bahwa orang-orang yang disebut sebagai psikopat itu memang memiliki kondisi otak, proses kerja otak yang berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, jadi kalau kita berikan sebutan psikopat pada pelaku kejahatan, termasuk pelaku kejahatan yang satu ini, saya khawatir kita memberikan dasar bagi dia untuk melakukan pembelaan diri. Bahwa seolah-olah dia terkodratkan dari sana punya kondisi otak yang memang berbeda, yang tidak bisa dia hindari menjadi penyebab mengapa dia melakukan aksi yang kejam itu. Baik, Pak Reza, ini dari informasi yang kami dapatkan pelaku diduga menguasai apartemen milik korban. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab pembunuhan menurut Anda? Pada dasarnya peristiwa jahat termasuk pembunuhan bisa dilatar belakangi oleh dua motif. Satu, motif emosional. Kalau motif ini yang dominan pada diri pelaku, maka kita bayangkan ada luapan perasaan negatif, marah, dendam, sakit hati, cemburu, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Kemudian dibuncahkan dengan melakukan perilaku kekerasan termasuk pembunuhan. Atau motif yang kedua, yaitu motif instrumental. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tidak ada hubungannya dengan perasaan hati yang negatif. Tapi kejahatan instrumental adalah kejahatan itu juga untuk memperoleh manfaat tertentu, mendapatkan harta atau warisan misalnya. Nah, ini yang harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Apakah motif emosional, ataukah motif instrumental, atau jangan-jangan kombinasi dari kedua motif itu yang melingkar-lingkar di kepala pelaku. Oke, baik. Ini kami dapatkan informasi juga, polisi kemarin mengatakan bahwa pelaku baru memutilasi korban 2 minggu setelah akhirnya korban meninggal dunia. Apakah ada indikasi tertentu mengenai hal ini menurut Anda? Ya, saya hanya membayangkan sekali lagi tadi, karena pada dasarnya yang bersangkutan bukan pelaku pembunuhan profesional, maka barangkali juga tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan ini pada dasarnya tidak punya niatan untuk menghabisi tubuh korban. Walaupun kemudian korban kehilangan nyawa, dia tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukan berikutnya. Itu yang menyebabkan butuh waktu selama berpekan-pekan sampai bersangkutan memutuskan untuk berupaya menghilangkan barang bukti dengan cara memotong-motong tubuh korban. Karena tubuh korban itulah yang berpotensi menjadi barang bukti bagi aparat penegak hukum nanti. Baik Pak Reza, kalau dilihat dari sisi psikologi forensik, sebenarnya apakah ada perbedaan pelaku yang langsung memutilasi korbannya dengan pelaku yang memberikan jeda waktu seperti Eki yang menunggu 2 minggu nih untuk memutilasi korban? Setidaknya ada dua teori yang menjelaskan mengapa seorang pelaku pembunuhan kemudian berlanjut dengan aksi mutilasi. Teori yang pertama mengatakan bahwa aksi mutilasi atau merusak tubuh korban adalah manifestasi dari tidak puasnya pelaku dalam meluapkan perasaan-perasaan negatifnya hanya dengan melakukan pembunuhan. Seolah-olah dia baru bisa merasakan reda kalau dia sudah berhasil menghabisi korban dan berlanjut dengan merusak tubuh korban sedemikian rupa. Baru pada titik itu dia merasakan kepuasan. Atau pada situasi yang kedua, bahwa memotong-motong tubuh korban adalah cara bagi yang bersangkutan sekali lagi untuk berupaya menghilangkan barang bukti, melarikan diri dari kejaran aparat penegak hukum. Nah, lagi-lagi, apakah
mutilasi tersebut dilatar belakangi oleh perasaan meluap-luap yang tidak kunjung terpuaskan, ataukah mutilasi merupakan cara instrumental untuk menghilangkan barang bukti, lagi-lagi itu yang perlu dilakukan investigasinya oleh pihak polisi. Spekulasi saya mengatakan bahwa mutilasi yang dilakukan oleh pelaku yang satu ini adalah dalam rangka menghilangkan barang bukti. Oke, baik. Ini yang cukup menarik, Pak Reza, adalah proses mutilasi biasanya kan dilakukan untuk menghindari tanggung jawab hukum atau tadi Anda katakan untuk menghilangkan barang bukti begitu. Namun pelaku Eki ini justru menyimpan potongan tubuh korban. Dari psikologi forensik bisa dilihat apa hal menarik mengenai hal ini? Tadi saya katakan, dia sudah punya satu ide, yaitu menghilangkan barang bukti dengan cara merusak tubuh korban. Dengan harapan korban tidak bisa diidentifikasi. Kalau korbannya saja tidak bisa diketahui oleh polisi, apalagi pelakunya, barangkali berpikir seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya tidak terjawab. Ini potongan tubuh korban mau dikemanakan? Bagaimana cara mengangkutnya keluar? Mau dibuang kemana? Dilenyapkan dengan cara seperti apa? Nah, pertanyaan itu tidak bisa terjawab sendiri oleh si pelaku. Karena itulah barangkali akhirnya dia memutuskan betapapun tubuh korban sudah dia mutilasi sedemikian rupa, akhirnya tetap dia tinggalkan di dalam kotak di tempat kediamannya saja. Tidak dia bawa ke tempat lain di mana barang bukti itu sungguh-sungguh bisa atau berhasil dia lenyapkan. Oke, berarti ini juga bisa dikatakan bahwa sebagai bentuk untuk menghilangkan barang bukti juga begitu ya, Pak? Ya, setiap pelaku kejahatan pada dasarnya punya dua misi dalam melakukan misinya. Yang pertama adalah bagaimana merealisasikan visi. Jadi kalau memang visinya sejak awal adalah menghabisi nyawa korban, maka misi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan berbagai macam upaya dengan berbagai macam instrumen menghabisi nyawa korban. Itu misi pertama. Tapi misi yang kedua yang tidak bisa dihindari adalah bagaimana agar kemudian pelaku ini bisa lolos dari jerat hukum. Tidak terendus oleh pihak kepolisian. Caranya bagaimana? Melarikan diri jauh-jauhnya, membangun alibi, menyogok saksi, merusak barang bukti, termasuk tubuh korban. Itu misi kedua yang harus dilakukan agar seorang pelaku kejahatan bisa tanda petik sempurna melancarkan aksinya. Mudah-mudahan obrolan ini tidak menjadi pembelajaran yang keliru bagi audiens kita. Baik, baik. Tapi menurut saya adalah tidak ada kejahatan yang sempurna karena pasti akan bertemu hanya menunggu waktu saja begitu ya. Mengingat ini sudah 13 bulan begitu ya korban dibunuh dan juga dimutilasi. Membutuhkan waktu yang lama begitu 2 minggu untuk untuk pelaku memutilasi korban dan juga 13 bulan, 1 tahun 1 bulan akhirnya ini bisa terungkap begitu ya. Tapi apa yang sudah dilakukan pelaku ini selama 13 bulan berusaha untuk menutupi, menurut Anda salah satu tujuan adalah apa begitu sehingga juga tetangga sekitar bahkan RT juga tidak curiga dengan apa yang dilakukan oleh pelaku ini? Pertama, tadi dikemukakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Saya sepakat. Tapi jangan lupa pada saat yang sama juga ada ungkapan bahwa pelaku kejahatan selalu selangkah 2 langkah di depan aparat hukum. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa apapun tidak ada kejahatan sempurna, tapi pelaku kejahatan tetap harus kita asumsikan sebagai orang yang cerdas, orang yang punya siasat untuk melarikan diri dari proses pertanggungjawaban pidana. Itu pertama. Yang kedua, kita juga masih kerap kali beranggapan bahwa di lingkungan yang ramai, maka itu bukan tempat yang ideal bagi aksi kejahatan. Anggapan sedemikian rupa terbantahkan oleh teori efek orang lalu lalang, bystander effect theory. Teori ini justru ingin mengatakan semakin banyak orang yang berada di lokasi tertentu, maka keinginan untuk menolong, keinginan untuk peduli, keinginan untuk melindungi, rasa tanggung jawab serta lain justru menguap secara lebih cepat. Jadi justru kita patut khawatir, bukan tempat sepi lagi yang menjadi wilayah yang rawan bagi aksi kejahatan. Bukan tempat yang sunyi lagi bagi orang untuk mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi justru di wilayah yang ramai, yang padat penduduknya, itulah boleh jadi merupakan tempat ideal bagi aksi kejahatan. Oke, baik Pak Reza. Pak Reza, kalau kita lihat kakak korban juga sempat mengatakan bahwa pelaku ini terlihat seperti orang yang baik, orang yang sopan, berpendidikan, bahkan keluarga tidak ada kecurigaan terhadap pelaku. Nah, dalam keadaan seperti apa menurut Anda? Ada orang yang terlihat baik di luarnya justru bisa melakukan kejahatan yang keji, membunuh bahkan hingga memutilasi. Andai kita sepakati asumsi bahwa ini merupakan aksi pembunuhan berencana, maka tidak kemungkinan tindak tanduk yang sopan, pembawaan yang tenang itu justru merupakan bagian dari sebuah perencanaan. Yaitu bagaimana agar target atau sasaran bisa terkecoh, tidak melarikan diri, tidak melakukan penjagaan diri secara ekstra, sehingga mudah untuk dijahati nantinya. Jadi saya pandang bahwa pembawaan tenang, tindak tanduk yang tampak tidak mencurigakan, justru patut dicurigai sebagai target bahwa seseorang
tengah berusaha merancang strategi khusus memastikan korban tidak bisa menghindar dari rencana jihadnya. Ini merupakan ilustrasi dari tanda petik teori semacam itu. Oke, menurut Anda akan dibawa ke arah sanakah begitu? Apakah ini terlihat seperti berencana? Saya tidak begitu yakin ya, per detik ini karena saya kekurangan alat bukti, tapi saya berspekulasi, barangkali yang bersangkutan sungguh-sungguh punya niatan untuk menghabisi korban. Kali ada gegap amarah yang membuat kemudian terjadi perilaku fatal, korban dengan nyawa, panik, tidak tahu harus melakukan apa, sampai butuh waktu 2 minggu berikutnya untuk kemudian secara lebih jernih memikirkan tentang apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan barang bukti. Tentang waktu 2 minggu itu menurut saya merupakan indikasi bahwa pelaku boleh jadi pada dasarnya tidak memiliki niatan, tidak memiliki rencana untuk menghabisi, apalagi menghilangkan barang bukti. Oke, dari informasi terakhir yang kami dapatkan, yang menjadi penyebab pelaku melakukan aksinya adalah sang korban mengajak dia untuk menikah, sedangkan pelaku sudah memiliki keluarga sebelumnya. Menurut Anda, apakah ini juga bisa dibilang menjadi trigger karena polisi mengatakan tidak akan menerima mentah-mentah pernyataan dari sang pelaku ini? Seolah-olah ada dua motif yang bertentangan satu sama lain ya. Saat lalu perbincangan kemungkinan motif instrumental untuk mendapatkan harta. Tapi sekarang saya bayangkan justru motif lain, yaitu motif perasaan tertekan, motif stres yang hebat, motif amarah yang tidak terkendali yang boleh jadi justru melatar belakangi perbuatan jahat si pelaku itu. Jadi saya katakan, apakah ada kemungkinan dua motif berkombinasi? Bisa saja. Nah itu yang harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Oke, Pak Reza, ini yang cukup menarik juga adalah sang kakak yang melaporkan kehilangan Angela sejak 2019 lalu. Angela bahkan sudah meninggal sejak November 2021. Keluarga korban mengetahui hubungan Angela dengan Eki begitu ya, karena tadi kakak korban mengatakan bahwa sudah melihat, sudah bertemu anaknya sopan dan segala macam begitu ya. Dengan fakta ini, Anda melihatnya seperti apa nih hubungan Angela dengan keluarga? Karena kasus ini bisa terungkap karena polisi menyelidiki hilangnya Eki, bukan karena hilangnya Angela. Saya tidak bisa berspekulasi. Memang ini sangkut pautkan dengan masalah keinginan untuk mendapatkan harta atau motif instrumental. Adakah kemungkinan, tanda tanya, bahwa pelaku jangan-jangan menghabisi anak korban justru untuk memastikan bahwa harta itu terwariskan kepada dirinya. Tapi ini pemikiran spekulatif yang menurut saya masih mentah, yang harus dibangun secara lebih kokoh lagi dengan perkembangan hasil investigasi pihak kepolisian. Oke, Pak Reza, terakhir ini polisi juga masih akan memeriksa bagaimana kejiwaannya termasuk keterlibatan pihak lain. Kalau dari menurut Anda, apakah ada pihak lain yang terlibat atau justru pelaku melakukan aksinya seorang diri? Saya bayangkan andaikan ada lebih dari satu pelaku yang dalam aksi jahat ini, maka tubuh korban tampaknya tidak akan ditinggalkan di tempat itu selama 1 tahun. Tanda petik mudah bagi sebuah kelompok untuk berpikir bersama-sama, bekerja bersama-sama, menghilangkan barang bukti berupa tubuh korban tersebut. Oke, baik. Kalau begitu kita tunggu bagaimana perkembangan kasusnya. Semoga titik terang segera terlihat begitu ya. Terima kasih psikolog forensik Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.